Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Yuningsih dari kelas PGMI 3. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air dan udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan posisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam pencemaran. Pencemaran dibagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran udara, kedua pencemaran air, ketiga pencemaran tanah. Saya akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercemar oleh gas-gas, misalnya oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, sehingga mengakibatkan kualitas udara mengalami penurunan serta mengubah lingkungan alami udara. Polutan udara dapat berupa gas dan partikel, misalnya sebagai berikut. 1. Gas 2HS. Gas ini bersifat racun. Yang kedua, gas CO dan CO2. Ketiga, oksida nitrogen atau NO dan NO2. Yang keempat, belerang dioksida atau SO2. 5. Senyawa karbon. Contoh pencemaran udara. 2. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Contoh pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa polutan, yaitu limbah dosmetik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah dosmetik berasal dari pemukiman warga, hotel, pasar, dan kantor pemerintah ataupun kantor swasta. Contoh limbah dosmetik. Limbah industri berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah cair yang merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri kimia lainnya. Contoh limbah industri. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan sisa-sisa pupuk sintetik atau tanaman, misalnya pupuk urea. Contoh limbah pertanian. Cara penanggulangan pencemaran udara. 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. 2. Pemasangan bahan bakar penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap. 3. Menurunkan suhu gas buang sebelum dibuang ke udara bebas. Cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, menciptakan jalur hijau untuk mempertahankan area resapan air. Yang kedua, mengelola penggunaan deterjen dengan baik. Yang ketiga, mengelola dan membuang limbah rumah tangga dengan tepat. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, remediasi. Remediasi yaitu upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah upaya membersihkan tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan kimia. Dan di dalam Islam, kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak merusak bumi kita sendiri, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 11, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan dalam Quran surah Ar-Rum
ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.